Ya, masih dengan suasana pedesaan, masih dengan suasana berwisata karena kita ada di Waduk Mini Embung Banjaroyo, Padukuhan Tonogoro, Banjaroyo Kalibawang, Kulon Progo, dan bincang hari ini masih berkaitan dengan pemanfaatan tanah desa, di mana tempat yang kita adakan dialog hari ini juga tanah desa, gitu ya, yang sudah alih fungsi menjadi waduk mini. Nah, sekarang saya kembali akan melempar lagi pertanyaan kepada audiens yang ada di sini untuk bertanya langsung pada dua narasumber, Pak Suyitno dan juga Bapak Sukamto. Monggo silahkan. Iya, monggo silahkan Pak. Berdiri dong supaya nanti bisa kelihatan. Nah, gitu. Dengan Bapak Anton Supriyono. Pak Anton, Kepala Desa Banjaruyo. Oh, Pak Kades, monggo Pak Kades. Selama ini kami sudah merasakan tunjangan tambahan berupa tanah pelungguh yang merupakan hak anggaduh dari Kasultanan. Selain perangkat desa mendapatkan penghasilan tetap, juga bisa menggarap tanah pelungguhnya. Dan yang purna pun bisa mendapatkan pengarem-arem. Kami juga sudah menginventarisir tanah desa yang di dalamnya ada tanah kas desa, tanah pelungguh, tanah pengarem-arem. Juga menginventarisir Sultan Ground. Di sini masih banyak Sultan Ground yang dimanfaatkan oleh warga masyarakat, juga sebagai pasar maupun sebagai kantor pemerintahan di kecamatan dan sekolahan-sekolahan. Tentunya dalam menginventarisir ini bisa terjadi sedikit permasalahan atau sengketa, misalnya ada tanah pekulen yang ada di pinggiran aliran sungai Progo. Nah, pertanyaan saya, apabila ada permasalahan maupun sengketa, bagaimana cara terbaik untuk menyelesaikan masalah tersebut? Terima kasih dari saya. Terima kasih Pak Kades untuk pertanyaannya, luar biasa ini ya. Berhubung ada Kepala Bidang Penyelesaian Permasalahan Pertanahan nih, jadi langsung dijawab oleh Bapak Sukamto. Monggo Pak Kamto, kira-kira kalau ada problem-problem seperti ini pasti ya, yang namanya kita menginventarisir, kadang-kadang kurang 1 meter, kadang lebih 1 meter, atau mungkin ada perbedaan pendapat, bagaimana cara terbaik untuk menyelesaikan masalah? Ya baik Mbak Fira, jadi memang kami mempunyai tugas di samping fasilitasi proses perizinan pemanfaatan tanah desa, juga membantu Bapak Gubernur dalam rangka menyelesaikan permasalahan pertanahan. Jadi kalau di DI ini kan ingin setiap permasalahan yang dihadapi Bapak Gubernur ikut turut menyelesaikan. Ya. Maka banyak permohonan supaya Pak Gubernur itu dapat membantu menyelesaikan. Ya. Nah, terhadap kasus yang Pak Kadir disampaikan, ya silakan kemudian didata ya sebenarnya batas-batasnya seperti apa ya. Kalau memang itu tanah kasultanan ya mestinya ya harus didata sebagai tanah kasultanan. Kalau itu tanah desa ya harus didata tanah desa. Betapapun itu sudah digunakan oleh orang lain. Toh menurut peraturan gubernur itu boleh dimanfaatkan, hanya harus izin ya, harus izin itu. Saya kira itu. Oke baik, Bapak Suyitno tadi sudah disampaikan bahwa Pak Kades merasa ini sudah ada tunjangan tambahan, ada pelungguh, ada pengaraman, artinya sudah alhamdulillah sekali sudah diberikan keistimewaannya DIY itu tadi. Nah berkaitan dengan permasalahan ini, menurut Bapak kira-kira cara terbaiknya gimana untuk penyelesaian masalah? Baiklah, terima kasih. Jadi inilah bentuk istimewanya ya. Maka kalau pamong desa ya, pamong desa daerah lain kan hanya terima gaji gitu. Tapi khusus di DIY karena gaji itu karena sudah asetnya menjadi aset dari desa dan itu beli dari pemerintah. Tapi kalau di DIY ini ya sebagai pamong itu ya mengikuti umumnya dapat gaji ya dapat gaji. Tapi khusus di DIY tanah desa ini itu bukan dari beli, ini kerelaan dari Kasultanan ya, bahwa ini tetap dilestarikan. Tapi perlu diingat ya mendapatkan sesuatu itu tidak ada yang barang gratis gitu. Artinya apa? Ya tanggung jawab dari pamong desa, tanggung jawab untuk menjaga kesejahteraan, melaksanakan tercapainya kesejahteraan, menjaga keamanan, kesejahteraan dan sebagainya ini harus betul-betul diwujudkan. Jadi bukan karena sudah ada gaji, masih ada bengkok terus
alasan itulah menggarap sawah dan sebagainya, ya kan bukan begitu. Tapi dalam arti ya semonggo, maka dimungkinkan disewakan. Tapi tugas itu harus dipenuhi. Jadi jangan sampai kalau sekarang misalnya, kalau dulu alasannya ya ke sawah jam 9, jam 10 desa baru buka. Lah sekarang ya peraturan kepegawaian ya harus dipenuhi. Jangan sampai masyarakat datang itu masih kosong. Jangan sampai baru saja saya itu diundang jam 9. Saya datang jam 9, pintu regalnya di desa itu masih dikancing. Sehingga saya nunggu depan regal. Saya pikir-pikir ini apa bengkoknya jaluk dicabut apa piye ya. Kan demikian ya toh. Nah, ini konsekuensinya kan begitu toh. Nah, ya, tapi bukan di Banjaroyo, bukan di daerah lain kan begitu ya toh. Nggak perlu disebut Pak, tapi yang penting bukan di Banjaroyo. Jangan sampai ya, demikian itu konsekuensinya ya. Itulah kalau Bapak Ibu pamong desa menuntut, yaitu keistimewaan di situ. Tapi tanggung jawabnya juga tambah ya, artinya tanggung jawabnya nggak tambah, pekerjaannya nggak tambah, tapi rasa tanggung jawab moralnya itu yang bertambah, harus ditambah. Kemudian mengenai masalah, jadi kalau tadi masalah-masalah itu sebetulnya kalau kita berdasar pada prinsip dasarnya, tanah kasultanan itu yang mana toh? Tanah kasultanan itu pokoknya yang bukan hak milik masyarakat. Itu. Jadi artinya apa? Kalau sudah menjadi hak milik masyarakat, terdaftar di leger A, di peta, di leger A, leger B, leger C, sudah bersertifikat, yaitu dilewati, tidak perlu diinventarisasi. Artinya apa? Selain tanah hak milik masyarakat, itu harus diinventarisasi. Nah, baik itu adalah tanah desa, karena itu tanah kasultanan, maupun tanah kasultanan yang sekarang nampaknya masih belum dimanfaatkan karena dulu bekas pasar, bekas stasiun kereta api, bekas apalagi pabrik dan sebagainya ya, relban dan sebagainya itu kan bekasnya ya itu bekas RVO dulu untuk orang asing kemudian ditinggal dan sebagainya ya, itulah termasuk tanah kasultanan. Sehingga tidak mustahil di masyarakat juga terjadi masalah karena berkepentingan. Nah, kalau memang belum bisa, tapi tetap diinventarisasi, tapi itu dicatat ya, dideskripsikan, dipotret. Sehingga nanti yang tindak lanjutnya setelah diinventarisasi, identifikasi, dan diverifikasi. Sehingga yang nanti diverifikasinya itu selesai, artinya data-datanya itu data di lapangan maupun data yuridis itu sudah memenuhi persyaratan untuk disertifikatkan. Itulah yang kemudian diproses lebih lanjut ke BPN. Tapi yang masih ada masalah-masalah tadi ya nanti penyelesaiannya ya sambil jalan kan gitu ya, diselesaikan sehingga betul-betul verifikasinya itu memenuhi syarat itu sebagai tanah kasultanan kadipaten untuk disertifikatkan. Itulah. Jadi kalau misalnya pinggir progo itu kan mau digengser gitu. Kalau digengser itu adalah masih SG atau PAG. Lah ini harus tetap diinventarisasi. Pokoknya yang tidak diinventarisasi yang sudah menjadi hak milik perorangan warga masyarakat dengan dibuktikan yaitu dari peta kelurahan, dari leger A, B, dan C. Saya ulangi lagi. Oke, baik. Nah, ini kan tanah desa ini adalah tanah kasultanan atau tanah kadipaten. Kemudian bisa juga disewakan mekaten J. Nah, ada tidak istilahnya pisungsung untuk kasultanan? Artinya ada harus memberikan misalnya ini disewakan tapi juga harus menyewa gitu, gimana Pak? Itulah legowo dari sultan. Itulah keistimewaannya. Jadi memang niatnya itu untuk mensejahterakan masyarakat. Kalau pengertian hak gaduh sendiri, sebenarnya menurut Komadat itu dengan perjanjian. Itu misalnya, ambil contoh bukan tanah. Saya menggaduhkan ayam waktu kecil dulu begitu ya, menggaduhkan ayam. Maka ayam saya itu dipelihara oleh orang lain. Nanti kalau bertelur, beranak, menghasilkan uang toh, atau nanti dijual, ya hasilnya dibagi dua. Itu memang demikian. Tapi khusus untuk anggaduh ini, pihak kasultanan tidak mundut apa-apa. Makanya dijagalah dengan baik. Ya enggak? Ini. Dan ini artinya apa? Ini artinya mengurangi penghasilan keraton. Yang dulu tanah itu merupakan penghasilan keraton dengan diparingkan hak gaduh kepada desa, ya, kepada warga masyarakat, kan tidak ada uang, tidak ada pemasukan lagi bagi keraton. Semuanya inilah untuk masyarakat. Iya, itulah yang harus dipenggalih ya, jadi tidak ada di Sumsel. Tidak ada ya, luar biasa. Ya, baik. Ini terakhir ke Pak Sukamto. Pak Sukamto, harapannya ini kan kita masih dalam rangka sosialisasi, sekali lagi sosialisasi berkaitan dengan Pergub nomor 34 tahun 2017. Harapannya apa? Setelah ini nanti bisa disosialisasi secara berhasil gitu sosialisasinya. Ya, harapan kami bahwa pemanfaatan desa itu harus izin gubernur. Bagi masyarakat, bagi pemerintah yang kebetulan sudah memanfaatkan dan belum ada izin, silakan proses izinnya. Dan izin itu
ada beberapa syarat sebagaimana diatur dalam Pergub 34 2017, silakan dipenuhi. Oke, baik. Jadi himbauannya begitu ya, supaya sekali lagi terdata dengan rapi, sesuai dengan leger yang sudah ada. Jadi istilahnya ini dirapikan lagi, jadi mohon kerjasama dari semuanya. Tidak hanya kerja kerasnya dari Kepala Bidang Penyelesaian Permasalahan Pertanahan atau Dinas Tata Ruang dan Pertanahan, tapi seluruh warga, terutama juga perangkat desa, karena hari ini kita berkaitan dengan pemanfaatan tanah desa. Terima kasih Pak Kamto, Pak Suyitno juga terima kasih. Seluruh warga Banjaroyo juga terima kasih sekali. Tepuk tangan sekali lagi untuk kita yang luar biasa hari ini. Baik pemirsa, demikian tadi ya obrolan kita di Bincang hari ini, dan nanti akan ditutup oleh sajian Tari Satria. Kayaknya sih Tari Satria, tapi yang menarikan adalah seorang siswi kelas 3 MAN 3 Kulon Progo. Dia adalah Putri Anikawati. Baik, Anda bisa menyaksikannya sesaat lagi. Kami seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih, kembali melanjutkan aktivitas Anda, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Indonesia.